yang lebih menarik gitu loh. Ketimbang kamu nulis Bali secara global. Sampai sini jelas untuk poin nomor 3? Bapak saya mau nanya, Ya, silakan Madel. kalau misalnya tadi ide kita dipecah untuk menjadi subtema, seandainya Hmm. kita memilih untuk menulis misal tentang tadi kayak ngaben, terus menjelaskan prosesnya, berarti apakah dalam feature itu boleh ya Pak kita menulis feature tapi hanya dari hasil pengamatan kita tanpa Boleh aja selama kamu yakin bahwa pengamatan kamu cukup. Jadi persoalannya kembali kepada keyakinan penulis. Kalau kamu yakin pengamatan kamu itu cukup, ya silakan. Tapi secara secara apa ya? Secara teori nggak mungkin gitu. Karena pengamatan itu harus ya harus dikukuhkan ya dengan fakta. Fakta apa? Entah itu fakta referensi, entah itu fakta wawancara, gitu loh. Ya, ada penguat di situ, gitu. Ya, prinsipnya itu. Jadi kembali lagi kepada keyakinan penulis, apakah ya pengamatan itu cukup? Meskipun secara teori itu harus diimbangi, harus dikukuhkan dengan fakta ya tentang itu dari referensi atau dari wawancara. Kira-kira begitu, Made? saya tanya lagi ya Pak ya, kalau Oke. misalnya apa kalau misalnya nggak wawancara tapi kita referensi dengan mengambil sumber-sumber dari internet itu bisa dimasukin nggak sih Pak? Apa nggak Ya, kembali lagi kepada keyakinan penulis, Made. Kalau kamu yakin bahwa sumbernya itu apa ya sah gitu ya, sah itu artinya dipercaya oleh banyak orang, dipakai oleh banyak orang, monggo gitu ya. Tapi kalau namanya aja orang nggak kenal gitu, apalagi karya karya buku-bukunya atau karya pendapatnya, gimana kita bisa yakin bahwa eh, kalau kita mengutip referensi itu menjadi sah gitu. Paham Ade? Jadi sekali lagi apapun yang kamu ambil itu semuanya kembali kepada keyakinan kamu sebagai penulis. Meskipun secara teori ya itu tadi harus diimbangi dengan referensi supaya kukuh, supaya sah ya dan apa namanya kita harus mencari bukti ya bahwa orang yang kita jadikan narasumber, bahwa referensi yang kita ambil itu betul-betul apa namanya dipercaya gitu loh ya. Karena kalau itu tidak, ya meskipun kita gunakan dia sebagai narasumber, gunakan buku itu sebagai referensi, tapi kalau orang nggak percaya, ya artinya tulisan kita lemah jadinya. Paham ada? paham? Makasih Pak. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Jadi feature itu enaknya adalah kembali pada keyakinan penulis. Selama penulisnya yakin, silahkan gitu. Tapi ya yang harus diingat adalah andai keyakinan kamu salah gitu. Ya, itu yang harus diingat gitu. Apa resikonya? Ya. Nah, jadi kalau kamu dengan gampang bilang gue yakin gitu. Tapi pikirin kalau keyakinan kamu salah gimana? Gitu loh. Ya. Paham sampai sini? Kita lanjut ke poin berikutnya. Menentukan sudut pandang yang tepat. Saya geser dulu deh supaya baca. Oke. Menentukan sudut pandang yang tepat. Setelah subtema maupun sub-subtema tersusun, harusnya menentukan sudut pandang atau angle atas subtema atau sub-subtema ya yang kita pilih dengan kreatif ya. Eh, Ibarat memotret wajah, kita dapat memilih untuk memotret dari depan, samping, atau fokus pada salah satu organ wajah ya. Jadi contohnya gini, kalau saya mau motret kamu, boleh nggak saya potret bibirnya doang? Boleh.
ya. Nah, begitu juga tadi untuk pilihan sub-sub tema. Kalau kamu anggap subtema aja itu sudah bisa kamu tulis, silakan. Tapi kamu yakin bahwa tulisan kamu itu nanti bisa menarik gitu. Kalau kamu belum yakin, pecah lagi menjadi sub-sub tema. Kalau masih terlalu luas buat kamu, pecah lagi menjadi sub-sub tema gitu. Ya. Jadi saya bilang kalau feature itu prinsipnya adalah kembali kepada keyakinan penulis gitu. Kalau kamu yakin bahwa tulisan kamu itu akan bagus pada subtema saja, ya sudah, lakukan. Tapi kalau itu masih kamu anggap terlalu luas, terlalu lebar, ya pecah lagi menjadi sub-subtema gitu ya. Sama tadi dengan halnya cara kita memilih sudut pandang, menentukan sudut pandang gitu ya. Jadi subtema yang kita pilih itu nantinya akan menjadi sudut pandang kita, akan menjadi angle kita dalam menulis. Ya. Sampai sini jelas? Saya lanjutkan. Penentuan sudut pandang ini akan menghasilkan tulisan yang berbeda dan baru untuk digunakan. Ya. Jadi prinsipnya adalah itu. Dibanding sudut pandang yang lazim dan sering digunakan orang lain. Yang penting adalah pemilihan sudut pandang ini menjadi tepat dan efektif sesuai tema dan kemudian konsisten sampai penulisan selesai ya. Nah, yang kebanyakan ada itu ya rusaknya tulisan itu karena tidak konsisten. Ya, dia awalnya misalnya nulis ngaben ya. Terus di ujung-ujungnya gitu ya, dia nulis tentang panorama. Ya opo gitu loh. Ya. Artinya konsistensi itu penting ya. Kamu konsisten pada angle yang kamu pilih itu penting. Dan satu lagi yang saya temukan dalam tugas kamu yang pertama kemarin. Banyak tulisan yang tidak selesai. Artinya apa? Tulisan bukan soal sengaja diambangkan, tapi memang tidak selesai gitu. Kalau saya bilang tulisan kamu itu masih terlalu luas sehingga kamu tidak mampu mendetailkan dan menyelesaikan detail itu. Jadi akhirnya tulisan kamu ngambang. Nah, konsistensi itu juga kan, kalau kita tidak konsistensi itu akan buat tulisan kita ngambang. Nggak jelas kita mau nulis apa sih gitu loh. Ya, maka konsistensi itu diperlukan supaya orang tahu bahwa kita lagi nulis tentang ngaben. Jangan kita ulang ngaben terus kita campur dengan panorama. Orang jadi bingung, ini orang menulis apa sih gitu. Sampai sini jelas? Ada yang mau bertanya? Jelas, Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Kemudian menentukan titik pandang ya atau point of view ya. Langkah berikutnya adalah menentukan titik pandang penulis untuk subjek dalam tulisannya. Ya. Jadi subjek dalam tulisannya itu adalah pelaku, ya, korban atau apapun, tapi dialah yang nanti akan menjadi tokoh dalam tulisan kita. Nah, ya, tokoh itu kita ceritakan, ya, apakah dengan menggunakan titik pandang orang pertama, ya, yang tunggalnya saya, jamaknya kami, atau orang kedua yang tunggalnya kamu, jamaknya kalian, atau orang ketiga yang tunggalnya dia dan jamaknya mereka, gitu ya. Jadi sekarang gini, misalnya saya kedua deh, apakah memilih orang pertama berarti penulis terlibat dalam tulisan? Ya, saya contohin. Jadi ketika saya menulis tentang Bali misalnya, kalau kemudian yang saya tulis itu berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, maka ya tulisan itu menggunakan titik pandang orang pertama. Artinya penulis terlibat di dalam tulisan. Karena semuanya itu berdasarkan saya. Apa yang saya lihat,
apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya lakukan. Gitu ya. Ini akan sangat mudah, akan lebih gampang ketimbang titik pandang yang lain gitu loh. Ya. Karena kita tidak perlu bertanya ke orang, ya. Apa yang saya lihat ya saya tulis, apa yang saya dengar ya saya tulis, apa yang saya rasakan ya saya tulis, apa yang saya lakukan saya tulis kan gitu. Nggak perlu nanya-nanya ke orang, ya. Tapi yang umum, yang lebih banyak tulisan itu menggunakan titik pandang orang ketiga. Ya, orang ketiga itu dia. Jadi yang saya tulis adalah gitu ya, titik pandangnya dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan. Jadi saya menceritakan gitu ya, tentang apa yang dia bla 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 tadi. Sampai sini paham? Kenapa orang lebih memilih ya, lebih banyak orang menulis dengan titik pandang orang ketiga? Yang pertama adalah karena lebih tidak beresiko. Ya, artinya itu dia kok gitu. Saya kan belum tentu begitu, gitu loh, kasarnya gitu. Yang kedua, lebih mudah juga bagi sebagian orang. Kenapa? Karena kita cukup tinggal mengamati, kemudian tinggal ngobrol sama si dianya, dan itu yang kita tulis gitu. Dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, dengan menurut sudut pandang dia, kita tidak terlibat. Kita berada di luar tulisan. Karena yang kita tulis, yang menjadi tokoh adalah dia. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Ada yang mau bertanya? Kayak Ya, silakan. kalau misalnya kita pakai sudut pandang orang ketiga, tapi kita memberikan pendapat tentang orang itu, bisa nggak sih? Bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Karena dalam satu tulisan itu nggak boleh berubah. Nggak boleh ada dua titik pandang. Jadi kalau kita sudah memilih titik pandang dia, gitu ya, ya sudah dari awal sampai selesai kita menggunakan titik pandangnya dia. Nah, terus kalau kita sudah konsisten dengan titik pandang dia, bagaimana cara kita memasukkan pendapat kita? Ya nggak bisa dong. Iya apa iya? Ya, jadi sekali lagi dalam sebuah tulisan itu hanya menggunakan satu titik pandang dari awal sampai selesai. Oke, silakan Made, tadi mau nanya apa? Tadi udah. Kalau meskipun pendapat kita tentang penilaian terhadap sudut pandang itu, yang objek itu, berarti nggak bisa juga kan Pak ya? Nggak bisa, karena kita menggunakan titik pandangnya dia. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita mau sampaikan ya nggak boleh. Kecuali kita ngomong nih ke dia, kalau menurut lo ngaben itu serem nggak sih? Oh serem, nah kita tulisnya serem doang gitu. Apa yang dia omong. Kalau sementara misalnya kita bilang enggak, malah indah gitu, ya nggak bisa, karena dia nggak ngomong indah. Yang dia omong serem misalnya. Paham ada? Paham, paham. Kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas? Nah, untuk titik pandang orang kedua itu sangat jarang. Kenapa? Susah gitu ya. Karena syaratnya satu, kedua itu ya. Jadi yang ditulis adalah titik pandang bersama. Bersama itu dalam artian titik pandang orang kedua yang sedang bersama kita gitu. Nah, kalau misalnya kita pisah, kita lepas kebersamaan kita dengan orang kedua itu, maka tulisan itu juga selesai gitu. Karena kita tidak tahu lagi apa yang kamu lihat. Ya, saya nggak tahu lagi apa yang kamu lihat, saya nggak tahu lagi apa yang kamu dengar, rasakan, dan lakukan. Karena kamu sudah tidak bersama saya lagi. Gitu. Paham? Tapi, meskipun kita bersama dengan si kamu, ya, pendapat kita sendiri sebagai saya, sebagai orang pertama, tidak boleh masuk. Repotnya itu.
Dan repotnya lagi ya, bahwa tadi kalau kita menggunakan titik pandang orang kedua maupun orang ketiga, kita harus tanya dulu apa yang dia rasakan, karena yang dia rasakan itu belum tentu sama ya, apa yang dia maupun kamu rasakan, karena belum tentu sama dengan apa yang saya rasakan. Perasaan itu bisa kita tulis kalau diceritakan, baik perasaan dia maupun perasaan kamu gitu ya. Nah, jadi kembali ke titik pandang orang kedua, titik pandang orang kedua ini jarang banget digunakan tadi ya, karena hanya sebatas ketika penulis bersama dengan kamu. Ketika penulisnya lepas dari kebersamaan dengan kamu, maka selesai sudah tulisannya. Paham? Ya. Nanti saya akan jelaskan, ada materi lain ya nanti di berikutnya itu yang lebih banyak bicara soal ini. Nanti saya akan jelaskan lebih panjang. Tapi kalau kamu mau bertanya silakan, saya akan jawab. Bapak, saya mau izin bertanya. Ayo, apa Elia? Kalau misalnya kita menulis dengan sudut pandang pertama, tapi kisahnya dari si dia itu bisa, Pak? Susah dong. Kan kita kan cuma menuliskan apa yang dia ceritakan, kan kisahnya dari dia. Artinya rasa kita nggak terlibat di situ, penglihatan kita nggak ada di situ, pendengaran kita nggak ada di situ, gitu loh. Ya, jadi kalau memang itu kisahnya dari dia, ya sudah, gunakan sudut pandang orang ketiga. Kita menceritakan ulang ke dalam tulisan, gitu. Ya, jadi nggak mungkin kita menceritakan sudut pandang orang ketiga dia, terus kemudian nulisnya dengan orang pertama, ya susah. Paham ya? Paham, Pak. Yakin paham atau masih? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, paham ya tentang titik pandang. Tapi masih saya buka kesempatan, kalau ada yang nanya saya mau geser dulu. Yang paling sulit adalah konsisten ya, karena gini, tadi seperti yang Elia tanya ya, kadang-kadang kita suka kelepasan ketika kita sudah memilih titik pandang orang ketiga, kita seringkali masih kelepasan menggunakan titik pandang orang pertama meskipun yang kita tulis dia. Artinya apa ya, artinya ketika kita memilih tokohnya itu sebagai dia, kita masih sering kelepasan untuk menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang saya rasakan gitu loh. Kan nggak boleh, karena saya sudah komit untuk menjadikan tokohnya itu sebagai dia. Ya, itu susahnya ya. Apalagi untuk penulis pemula gitu ya. Masih tidak bisa melepaskan keterlibatan diri gitu. Artinya meskipun nulisnya dia, tapi rasa kamu sebagai penulis itu masuk ke situ. Ya itu nggak boleh. Paham? Ya. Jadi menjadi penulis itu juga harus konsisten, dan ini mengajarkan kita untuk konsisten terhadap semua yang kita lakukan. Dah? Nggak ada yang bertanya? Oke, masuk ke poin berikutnya. Membuat kerangka tulisan ya atau outline. Sebenarnya ini pelajaran SMA ya atau SMP. Kalau kamu disuruh mengarang, pasti kamu disuruh dulu buat kerangka tulisan. Iya apa iya? Ya. Iya, Pak.
menjadi pedoman, menjadi arah bagi tulisan kita, gitu ya. Apalagi jika tokohnya banyak dan atau faktanya sangat beragam, gitu ya. Kerangka tulisan yang baik memperlihatkan sistematika perkembangan dan logika yang logis, terstruktur, dan utuh. Siapa yang masih belum jelas untuk kerangka ini? Jadi kembali, saya coba jelaskan ya. Jadi kerangka tulisan itu ya, misalnya tadi ya, ide kita apa sih, kemudian tema kita apa sih. Nah, dalam kerangka tulisan itu kita bagi pokok pikiran pertama, isinya adalah subtema dari subtema yang pertama, atau subtema pertama dari tema, gitu ya kan. Isinya pokok pikiran pertama kan gitu ya. Kemudian pokok pikiran kedua isinya adalah subtema atau subtema yang kedua, ya begitu seterusnya. Nah, persoalannya adalah ya, kemampuan kita dalam memecah ide sampai subtema itu kita tuangkan dalam pembuatan kerangka tulisan, gitu, ya. Nah, kalau kemudian kita tidak konsisten, ya maka tulisan kita akan ngawur nantinya. Kenapa? Karena kerangka inilah yang akan kita gunakan untuk kita mengecek apakah tulisan kita itu sama dengan kerangka, atau tulisan kita sesuai dengan atau relevan dengan tema. Sampai sini paham? Jadi kalau kamu bikin kerangka tulisannya tidak detail, maka pastinya tulisan kamu juga tidak detail. Ya, jadi sebenarnya detailnya tulisan itu sangat tergantung pada detail enggak kerangka yang kamu buat. Ya. Dan kemudian apakah dari pokok pikiran pertama dan pokok pikiran kedua itu nyambung atau enggak? Ya. Begitu seterusnya antar pokok-pokok pikiran. Bisa nggak kamu sambungkan gitu? Artinya dari subtema yang satu ke subtema yang kedua bisa nggak nyambung? Ya, maka yang paling gampang adalah kamu buat detail, karena kalau sudah detail nyambungnya lebih mudah. Tapi kalau kamu buat lebih global, lebih umum, itu akan lebih susah. Contoh, kita nulis tentang Bali tadi. Kalau kita subtemanya misalnya tadi yang pertama adalah pariwisata, bisa nggak kita sambungkan kemudian tadi dengan yang kedua apa? Apa tadi yang kedua? Panorama ya. Bisa nggak kita sambungkan? Atau misalnya subtema yang kedua apa tadi? Pariwisata, bisa nggak kita sambungkan dengan budaya? Ya. Dan budaya bisa nggak kita sambungkan dengan kuliner? Kan gitu ya. Nah, kalau semakin detail, ya misalnya kamu bicara soal budaya jadi tema kamu, kemudian subtemanya itu menjadi misalnya tadi ya tari-tarian. Nah, kalau kita ngomong misalnya di alinea di pokok pikiran pertama itu adalah tentang tari pendek, maka untuk masuk ke tari kecak sebagai sebagai pokok pikiran kedua itu akan lebih mudah gitu loh. Betul begitu? Betul, Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Memang Pak izin bertanya, Pak. Ya, ya silakan. Iya, Pak. Dalam kerangka pikiran itu kan sebenarnya itu kan sebelum kita buat berita itu sebenarnya kerangka pikiran itu harus ada ya, Pak. Kadang kan wartawan kan kadang harus tepat waktu ya, apalagi Pak wartawan online. Nah, itu bagaimana Pak dalam kerangka pikirannya? Apakah kita harus buat kerangka berurutan atau langsung beritanya aja gitu kita buat gitu? Tapi kerangka pikirannya sudah ada di pikiran kita gitu, di otak kita gitu. Itu gimana Pak? Boleh, ya. Karena gini, ya. Prinsipnya adalah semakin profesional, semakin ahli, semakin sering kita berlatih, ya, maka tahap-tahapan ini kemudian itu ya
bagi para profesional, bagi para ahli, bagi para yang sudah sering menulis, itu cukup di kepala gitu ya. Nah, persoalannya adalah gitu, kamu sudah merasa profesional atau belum? Kamu yakin nggak kalau ini cuma ada di kepala kamu, kemudian kamu betul-betul bisa mematuhinya? Ya. Kan persoalannya banyak karena itu cuma di kepala, tidak tertulis, kemudian jadi ngawur. Menganggap dirinya profesional, tapi ternyata pada tulisannya tidak profesional gitu loh. Paham maksudnya? Ya. Jadi sebelum kamu yakin bahwa kamu mampu mewujudkan apa yang ada di benak kamu, maka tulis dulu, termasuk kerangka. Jadi kalau kamu yakin bahwa kamu belum yakin bahwa kerangka itu bisa kamu wujudkan karena kerangkanya ada di benak, kemudian kamu wujudkan dalam tulisan, kamu merasa belum yakin, tulis dulu kerangkanya sampai kamu betul-betul terbiasa sehingga kemudian kerangka itu tetap ada di benak, tidak kamu tulis, tapi tulisan kamu tetap memenuhi poin-poin dari kerangka yang ada di benak itu. Jadi itu persoalannya, ya. Jadi misalnya kamu melihat seorang penulis, ya, ujuk-ujuk dia langsung nulis judul, ya, kemudian nulis lead, kemudian nulis body, ya, tidak seperti halnya nanti di sini gitu ya. Kok bisa ya Pak? Ya karena dia sudah terbiasa, sehingga ketika dia menuliskan judul sebenarnya bodinya itu sudah tersusun di dalam otak dia gitu loh. Paham? Jadi bukan berarti seorang penulis yang kesannya tidak melakukan proses dari tahap-tahapan menulis ini kemudian dia salah. Belum tentu, siapa tahu ya. Karena dia sudah terbiasa menulis, dia sudah langsung bisa menyusun tubuh tulisannya di dalam otak, kemudian langsung dia tulis judul yang kelihatan